بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, di malam yang ke-22 di bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan untuk hadir di masjid ini, Masjid Darul Hikmah, untuk sama-sama duduk bermajlis menelaah hadis-hadis yang datang dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Hadirin sekalian, pada pertemuan kita malam Jumat yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang disebutkan dalam bab tentang larangan berpuasa setiap hari dalam setahun atau larangan berpuasa sepanjang tahun. Dan kita sudah membahas 8 hadis ya dalam beberapa pertemuan. Kita setelah membahas semua hadis yang kesemua hadis itu diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Dan kita sudah mengamanahkan ya ke ikhwah tadribud duat
Mana ikhwah tadi berdua? Kita sudah amanahkan untuk mengumpulkan ke-8 hadis tersebut dan diurutkan sesuai dengan urutannya dan mengumpulkan semua periwayatannya. Sudah ya? Ikhwah, mana ikhwah tadi berdua? Amiltum? Sudah dikerjakan? Al-wajibul manzili. Ada yang dikerjakan? Mana yang selesai? Siapa yang sudah kumpulkan? Malam ini kita tidak mau tanya jawab. Kita mau menerima setoran tugas antum. Karena semua tanya jawab kita terhimpun dalam 8 hadis itu. Ada ikhwah selain tadi berdua yang kerjakan al-mustahabul manzili. Kita sudah bilang yang lalu untuk tadi berdua wajib hukumnya ya, al-wajibul manzili namanya. Selain tadi buat sunnah, al-mustahabul manzili ya. Ustaz gin. Tidak hadir. Dari yang kerja yang wajib dan yang sunnah. Mana ketua kelasnya tadi berdua? Antum bukan ketua kelas. Tidak kerjakan. Gimana? Coba pakai mic. Jelaskan dulu ya. Tadi pekan lalu kita sudah bilang fahimtum, ya antum semua bilang fahimna, ya. Dan Allah sudah saksikan ya persaksian antum bahwa antum sudah paham tugasnya, ya. Coba kemudian Anda sudah bilang tidak usah cari yang lain, 8 hadis ini saja dikumpulkan, dirangkaikan, ya dirangkai semua lalu diurutkan, sudah cukup lengkap kisah tentang Abdullah bin Amr bin As ini, ya. Kenapa? Itu antum ada terjemahannya kan? Ada terjemahannya antum. Ada yang merangkai merutkan dengan terjemahannya saja? Belum ada. Ya. Jadi gimana? Mau ditunda 1 pekan lagi? Bisa? Iya, tapi sudah tidak ada hadiahnya, ya. Ini sebenarnya kalau ada yang mengerjakan dengan baik akan ada hadiahnya. Ya kalau sudah ditunda tidak ada lagi hadiahnya. Kecuali kalau Ustadz Sekjen yang mau kasih hadiah, ya. Gitu ya. Tolong mana ketua kelasnya ini, ketua kelasnya. Ya. Ini ya. Asbabu aqdi ta'lim, ya. Ini sebab dilaksanakannya taklim ini, ya. Sejak berapa tahun ya? 11 tahun yang lalu mungkin. Karena tadi berdoa mau untuk tadi berdoa dan yang lainnya disunnahkan, ya, atau dianjurkan. Tapi tadi berdoa mesti antum tuan rumah dan sungguh-sungguh ya untuk mengikuti. Dulu selalu ada ujiannya. Ini tugas-tugas saja, ya. Siapa lagi satu ikhwah yang dari siapa? Rinaldi siapa? Yang kenapa? Iya, mana dia? Ada. Sakit ya, iya. Pak Imam atau Pak Imam tadi? Kerja? Iya. Siapa imam tadi? Oh iya. Thayyib. Ya, sebenarnya bukan thayyib ini, cuma ya. Ya ikhwah
Ya, kita harapkan ya antum-antum bisa perhatikan dengan baik ya pelajaran kita. Dan banyak pelajaran ya, banyak ibrah, banyak faidah yang bisa didapatkan dari kisah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah, ya, seorang pemuda yang sangat semangat menuntut ilmu, menulis hadis dan sangat semangat beribadah, tapi diberikan arahan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru. Bab yang baru ini cuma memuat satu hadis. Cuma satu hadis dalam bab ini dan hadisnya singkat. Ya. Insyaallah kita mungkin akan bahas juga satu hadis di bab yang selanjutnya yang memuat beberapa hadis. Jadi kita sudah masuk di bagian-bagian akhirnya dari bab tentang puasa. Ini tinggal satu hadis tentang puasa, lalu ada hadis tentang Lailatul Qadar. Kemudian masuk nanti pada masalah i'tikaf. Bab yang terakhir dalam persoalan puasa, bab yang diberi judul dengan Babu Shaumi Sarori Sya'ban. Bab tentang puasa Saror Sya'ban. Ya, nanti akan kita jelaskan ya maknanya. Hadis yang disebutkan dalam bab ini cuma satu hadis, yaitu hadis yang ke-722. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sa'alahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, au sa'ala rajulan wa Imran yasma'u, atau mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang dan waktu itu Imran bin Husain mendengarkan tanya jawab tersebut. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Fulan, wahai Abu Fulan, ama sumta sarara hadha syahr, kenapa kamu tidak puasa di sarar hadha syahr, di sarar bulan ini? Qal, kata Imran, adh-dhunnuhu qala yakni Ramadan, saya menduga beliau mengatakan di bulan Ramadan. Qala rajul, berkata seseorang atau berkata laki-laki tersebut, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, saya tidak sempat berpuasa di bulan ini. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aftarta, jika kamu berbuka, artinya tidak puasa di bulan ini, fasum yaumaini, maka ganti dengan 2 hari. Ya, ganti dengan 2 hari. Ya, hadis ini jamaah sekalian disebutkan judulnya oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala sebagai bab saum, puasa di sarar Sya'ban. Hadisnya diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat yang masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, ya, di tahun perang Khaybar, tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau ini diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke kota Basrah dan menjadi ulamanya Basrah pada saat itu. Dan sebagaimana kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, tabi'in yang mulia, bahwa kami tidak melihat seorang yang lebih faqih, lebih alim, lebih soleh, lebih baik daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu di kota Basrah.
Kunyah beliau Abu Nujaid, ya, Abu Nujaid. Dan beliau sahabat yang punya banyak hadis, ya. Di antara hadis yang paling terkenal yang diriwayatkan dari beliau adalah hadis khairun nasi qarni, ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau ini wafat di tahun-tahun 50-an Hijriah, ya. Ada yang mengatakan 53 atau 52 Hijriah radhiyallahu anhu. Di sini beliau mengatakan bahwa satu hari Nabi SAW bertanya kepada beliau atau bertanya kepada seseorang yang waktu itu Imran bin Husain mendengarkannya. Ini ada dua versi, ya, ada dua versi. Jadi dalam sebagian periwayatan disebutkan bahwa Nabi SAW bertanya kepada Imran bin Husain. Jadi dialog ini terjadi antara Nabi SAW dengan Imran bin Husain. Dalam riwayat yang lain difahami bahwa Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat, bukan Imran, tapi Imran waktu itu mendengarkan dialog tersebut, dan beliau yang meriwayatkannya. Ya. Dan biasanya seorang sahabat kadang meriwayatkan satu hadis yang sebenarnya pelakunya adalah beliau, tapi kadang mengibhamkan, ya, kadang menyamarkan identitasnya, ya, kadang mengatakan ada seorang yang bertanya atau seorang ditanya, padahal yang maksudnya seseorang itu beliau sendiri. Ya, maka kalau itu benar, maka bisa digabungkan dua riwayat ini bahwa sebenarnya ini adalah Imran bin Husain sendiri, ya, dan itu didukung oleh beberapa riwayat bahwa dialog ini tanya jawab yang terjadi antara Nabi SAW dengan sahabat ini sebenarnya antara Nabi SAW dan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dan kalau ternyata orang lain, maka sebagian mengatakan orang lain ini adalah Abu Qatadah. Orang lain inilah Abu Qatadah, sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, karena difahami dalam sebagian riwayat Nabi SAW pernah bertanya kepada Abu Qatadah pertanyaan yang semacam ini, serupa ini. Jadi ada dua kemungkinan bahwa yang ditanya inilah Imran bin Husain sendiri atau Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Atau kalau mau ditambah kemungkinan ketiga adalah seseorang yang tidak disebutkan. Tapi yang jelas Imran bin Husain hadir pada saat itu. Apa pertanyaan dari Nabi SAW? Nabi kita SAW mengatakan, ya Aba Fulan, wahai Abu Fulan, ama sumta sarara hada syahr, apakah atau kenapa kamu tidak puasa di sarar hada syahr, di akhir bulan ini? Sarar, ada khilaf dari ulama kita tentang makna sarar ini. Ada yang mengatakan sarar ini dari kata-kata sir, ya, sesuatu yang rahasia. Disebutkan seperti sarar, ya. Sarar hada syahr artinya akhir bulan. Disebutkan akhir bulan sebagai sarar karena dari kata-kata istisrar, ya, sesuatu yang gelap, ya. Karena kalau akhir bulan, bulan sudah gelap lagi. Nanti terang pada saat kapan? Awal bulan atau pertengahan bulan? Pertengahan bulan, ya. Makanya dinamakan ayam apa? Kalau pertengahan bulan, ayyamul bid, ya. Puasa putih, ya. Kalau pertengahan bulan dinamakan seperti itu karena terang bulan. Bulan purnama itu di pertengahan bulan. Maka jumhur ulama mengartikan sarar ini adalah akhir bulan. Dan ini dikatakan oleh Abu Ubaid Qasim bin Salam rahimahullah bahwasanya jumhur ulama berpendapat yang dimaksudkan di sini adalah akhir bulan. Berarti kapan itu? Mereka mengatakan berarti tanggal 28 atau 27, 28 dan 29. Kalau bulannya cuma 29 hari. Tapi kalau bulannya sampai 30 hari, maka berarti 28, 29 dan 30, tanggal 30, ya. Dan ini
menguatkan pendapat bahwa ada yang namanya puasa hitam. Sering mendengarkan puasa putih ya. Sebagian ulama ya di kalangan mazhab Syafi'i ada dinamakan puasa hitam. Dan ini kurang diketahui ya. Padahal ini ada nas ya dari sebagian ulama Syafi'iyah seperti Mawardi dan yang lainnya mengatakan siyam ayyam as-sud, puasa hari-hari hitam. Apa itu hari-hari hitam? Yaitu hari-hari akhir dari setiap bulan. Dan ini menguatkan pendapat ulama kita bahwa puasa 3 hari sebulan yang dianjurkan oleh Nabi SAW seperti yang kita pelajari pada hadis bulan lalu atau hadis yang lalu, hadis bab yang lalu, anjuran puasa 3 hari sebulan itu tidak ditentukan waktunya. Tidak harus pertengahan bulan. Ada yang mengatakan awal bulan, ada yang mengatakan akhir bulan, ada yang mengatakan tanggal 1, tanggal 10, tanggal 20, dan pendapat-pendapat yang lain. Dan sudah pernah kita sebutkan 10 pendapat ulama tentang penentuan puasa 3 hari dalam sebulan itu. Dan alasan kenapa sampai dianjurkan puasa hitam ini, ya, karena mereka bilang, taujihnya, mereka katakan dianjurkan berpuasa di akhir bulan sebagai kafarat atau sebagai pembersih dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bulan tersebut. Sehingga sangat baik jika mengakhiri bulan dengan berpuasa. Ya. Ini di antara pandangan ulama kita yang menguatkan hal ini. Ya. Walaupun tentu saja jumhur ulama mengatakan 3 hari sebulan itu sebaiknya tanggal 13, 14, 15. Lalu mereka katakan seandainya ada yang puasa tanggal 28 dan 29 dan dia mau puasa tanggal 30 juga, ternyata bulannya cuma 29, maka nanti dia awal bulan tanggal 1-nya dia puasa lagi mengqadha yang tidak sempat. Yang kalau dia mau puasa 3 hari sebulan, dia akhirkan di akhir bulan. Dan ternyata bulannya cuma 29 hari. Berarti cuma 2 kali puasa. Maka dia puasa nanti tanggal 1-nya sebagai qadha. Dan jalan yang lebih selamat, kata mereka adalah puasa tanggal 27, 28, dan 29-nya. Walaupun ternyata akhirnya ditakdirkan bulan itu 30 hari umpamanya. Ini satu pendapat. Ya. Pendapat yang lain mengatakan yang dimaksudkan syarat ini adalah pertengahan bulan. Apa alasannya? Mereka mengatakan syarat ini dari kata-kata surrah. Surrah itu, apa itu surrah? Di tubuh kita, ada anggota tubuh kita yang namanya surrah. Apa itu? Pusar kita ya. Apa auratnya laki-laki antara apa dan apa? Baina as-surrati wa apa? Wa apa dalam fikih? Baina surrati wa rukbah ya. Antara lutut dan pusar ini. Itu di bagian mana itu? Bagian depan, bagian atas atau bagian bawah? Bagian tengah ya. Maka mereka mengatakan saror di sini dari kata-kata surah yang berarti pertengahan. Berarti yang dimaksudkan saror di sini adalah puasa pertengahan bulan. Dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan dianjurkan puasa 13, 14, 15 ya. Seperti pendapat jumhur ulama kita tentang 13, 14, 15. Cuma masalah bagi ulama yang mengatakan bahwa ini puasa di akhir bulan. Sebagian mengatakan ini pendapat yang lemah. Apa alasannya? Karena seandainya yang dimaksudkan ini bulan Sya'ban ya, umpama koreksian atau Nabi kita mengingatkan dalam masalah ini, berarti puasa 28, 29 atau 30 ini masuk pada puasa yang
terlarang, ya, karena ada larangan puasa mendahului Ramadan. La tataqaddamu Ramadan bi yaumaini au bi saumin la tataqaddamu Ramadan bi saumin yauman au yaumain, ya. Tidak boleh puasa duluan dari bulan Ramadan 1 atau 2 hari. Berarti kalau diartikan ini akhir bulan, berarti bagaimana dengan larangan puasa 1 atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan? Padahal di sini dikatakan akhir Sya'ban. Jawaban ulama kita yang tetap memilih pendapat bahwa yang dimaksudkan syarat ini adalah akhir bulan, mereka mengatakan larangan itu khusus bagi mereka yang tidak terbiasa berpuasa. Mereka cuma berpuasa itu karena mau hati-hati, jangan-jangan sudah masuk Ramadan sehingga mereka berpuasa. Padahal mereka tidak punya kebiasaan berpuasa pada hari-hari itu. Makanya dalam hadis kan dikatakan kecuali yang biasa berpuasa. Karena itu seorang yang biasa berpuasa Senin atau biasa berpuasa Kamis, lalu ternyata 1 atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan itu hari Senin atau hari Kamis, maka dia tetap berhak untuk berpuasa karena dia sudah terbiasa berpuasa. Maka itu juga dimaknai dengan hadis ini bahwa mereka yang sudah terbiasa puasa 3 hari akhir dari 1 bulan, tidak mengapa juga baginya berpuasa di 3 hari terakhir di bulan Sya'ban, karena memang sudah merupakan kebiasaannya. Maka larangan itu khusus bagi mereka yang berpuasa pada hari yang mereka sebut sebagai hari syak. Ya, mereka berpuasanya lah untuk hati-hatian, padahal bukan kebiasaan mereka berpuasa. Itu yang dilarang, ya, sehingga tidak bertentangan dengan hadis kita ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap ibadah-ibadah yang ada pada sahabatnya, ya. Maka tidak mengapa, ya, seorang murabbi memperhatikan mutarabbinya hingga soalan ibadah-ibadah sunnahnya. Kalau dia lihat ada fenomena ibadah-ibadah sunnah mulai ditinggalkan, kurang diperhatikan, maka kadang perlu dipertanyakan, ya. Di sini ulama kita mengatakan, Nabi mengatakan amma sumta, ya. Kenapa kamu tidak berpuasa? Jadi apakah kamu tidak berpuasa? Walaupun ada yang mengartikan hadis ini sebagai celaan orang yang berpuasa di 3 atau di hari-hari terakhir di bulan Sya'ban tersebut. Tapi pendapat tersebut lemah, ya. Pendapat kebanyakan maksud dari amma sumta artinya kenapa kamu tidak berpuasa? Bukan kenapa kamu puasa. Jadi ada 2 yang mengartikan, ya. Ada yang mengatakan ini teguran kepada orang yang berpuasa di sini, dan kebanyakan mengatakan teguran ketika dia tidak berpuasa. Berarti Nabi kita SAW menyayangkan ketika dia tidak berpuasa. Kenapa disayangkan? Karena tampaknya Nabi kita SAW tahu bahwasanya sahabat ini sudah merupakan kebiasaannya berpuasa pada waktu itu. Dan Nabi kita tahu kebiasaan-kebiasaan para sahabat masing-masing, ya. Si fulan begini kebiasaannya, si fulan begini kebiasaannya, sehingga ketika ada suatu hal yang ditinggalkan oleh sahabat terhadap ibadah yang biasa dilakukan, Nabi kita merasa perlu untuk menegurnya. Sahabat tadi ketika ditanya, dia mengatakan, la ya Rasulullah, saya tidak berpuasa wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fa idza aftarta, kalau kamu memang tidak puasa, fasum yaumaini, maka ganti dengan puasa 2 hari. Ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa seorang yang sudah biasa mengerjakan ibadah sunnah ya, bukan wajib, lalu dia tinggalkan karena satu sebab, maka dianjurkan baginya untuk mengqadanya, disunnahkan baginya untuk mengqadanya. Ya, kalau ibadah wajib jelas, kalau dia wajib lalu kita tidak sempat mengerjakan, wajib kita mengqada. Namun bagi orang yang biasa mengerjakan ibadah sunnah, dia sunnah, tapi dia sudah terbiasa, continue mengerjakannya. Lalu suatu saat dia meninggalkannya karena satu sebab atau satu uzur,
maka dianjurkan baginya untuk mengqadha ibadah sunnah yang biasa dia kerjakan itu, lalu sempat dia tinggalkan karena uzur tertentu. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk mengkontinyukan satu ibadah. Biar ibadah sunnah, jangan kita mudah-mudahkan untuk kita tinggalkan selama kita sudah terbiasa mengerjakannya. Kita sudah pernah bahas bahwa salah satu hadis dari 8 hadis Abdullah bin Amr bin As yang kita baca, salah satunya bagaimana bunyinya? Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumu minal laili fataraka. Wahai Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, jangan kamu sama dengan si fulan. Kenapa si fulan ini? Apakah tidak kerjakan suatu wajib? Tidak. Dulu dia rajin salat lail, kemudian akhirnya dia tinggalkan. Pada salat lail, sepakat ulama kita hukumnya sunnah, tidak wajib, kecuali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada khilaf. Walaupun dia hanyalah sunnah, ya tanda kutip ya, walaupun dia adalah sunnah, tapi seseorang sudah terbiasa mengerjakannya, lalu dia meninggalkan, maka orang itu menjadi tercela. Maka di sini Nabi kita mentarbiyah sahabatnya untuk tidak membiasakan atau tidak memudah-mudahkan meninggalkan ibadah sunnah yang selama ini sudah biasa dia kerjakan. Maka ikhwan sekalian, termasuk salat sunat rawatib ya, ketika suatu saat kita terlambat atau tidak sempat mengerjakannya, maka usahakan jaga terus minimal 10 rakaat setiap hari setiap malamnya, atau 12 bagi yang biasa mengerjakan 12 rakaat setiap hari setiap malamnya. Kalau dia tidak bisa atau tidak sempat, maka diqadha, ya diqadha. Tidak sempat salat sunat sebelum subuh qadha. Entah langsung atau setelah terbit matahari. Tidak sempat salat sunat sebelum zuhur, nanti setelah zuhur qadha 4 rakaat ya. 2 ba'da zuhur dan 2 sebagai bentuk qadha'nya. Dan demikian seterusnya ya. Bahkan seperti yang kita pernah sebutkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sampai mengqadha'nya ba'da asar ya, ba'da asar, karena cuma itu yang beliau sempat ya. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh ulama kita tentang keutamaan puasa sunnah Sya'ban. Kenapa? Karena di sini dikatakan 1 hari ditinggalkan disuruh ganti berapa hari? 2 hari. Ya. Jadi 1 hari ditinggalkan disuruh ganti 2 hari. Ini jadi dalil ya, seperti yang disebutkan Imam Qurtubi dan yang lainnya. Ini dalil tentang keutamaan puasa Sya'ban. Dan sesatu hikmah kenapa Nabi kita memperbanyak puasa bulan Sya'ban, kan memang dia memiliki keutamaan khusus. Buktinya 1 hari ditinggalkan bagi orang yang terbiasa berpuasa di waktu tersebut, maka Nabi kita mengatakan ya fasum yaumaini, ganti dia jadi 2 ya. Ini salah satu dalil yang difahami oleh ulama kita menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban. Puasa di bulan Sya'ban. Ya. Kita ambil satu hadis lagi ya, seperti yang kita janjikan di bab yang baru, bab tentang keutamaan Lailatul Qadar. Babun fadlu Lailatul Qadar. Bab tentang keutamaan malam Lailatul Qadar wal hassu ala talabiha, dan anjuran untuk mencarinya, wa bayanu mahalliha, dan penjelasan tentang kapan waktunya, wa arja awqati talabiha, dan waktu yang paling diharapkan untuk mendapatkannya. Di bab ini ada 4 hadis ya, ada 4 hadis. Kita butuh berapa waktu untuk menyelesaikannya, karena itu kita ambil satu hadis ya di malam hari ini. Hadis yang ke-723 ya, hadis yang singkat ini insyaallah. Hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan, bahwasanya ada laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru Lailatul Qadar fil manam, diperlihatkan kepada mereka
dalam mimpi mereka tentang malam Lailatul Qadar. Fis sab'il awakhir, bahwa dia itu terjadi pada 7 hari yang terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at." Saya melihat mimpi kalian ini sepakat, ada kesepakatan pada mimpi kalian. Fi sab'il awakhir, bahwa mimpi kalian semuanya itu sama, bahwa Lailatul Qadar terjadi di 7 malam yang terakhir. Faman kana mutaharriyaha, maka siapa yang mau menjaga-jaga, mau mencari malam Lailatul Qadar, falyataharraha fis sab'il awakhir, maka hendaknya dia mencari di 7 malam terakhir. 7 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, pembahasan tentang Lailatul Qadar, dia dimasukkan dalam pembahasan tentang ibadah puasa, karena puasa tentu saja yang wajib di bulan suci Ramadan, dan sesuatu ibadah yang paling ditunggu-tunggu dalam bulan suci Ramadan adalah ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Karena itu ulama kita menjadi kebiasaan mereka dalam buku-buku mereka, ketika mereka menyusun buku fikih atau buku-buku hadis, maka mereka mengikutkan pembahasan Lailatul Qadar dan pembahasan tentang iktikaf. Ya, nanti setelah ini ada pembahasan tentang iktikaf sebagai bagian akhir-akhir dari pembahasan tentang kitabus siyam. Ya. Walaupun ya dia tidak dia bukan persoalan khusus tentang masalah puasa. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Di antaranya adalah mimpi para sahabat, ya, mimpi para sahabat tentang malam Lailatul Qadar, ya. Jadi Lailatul Qadar ini satu kepastian, ya, satu keniscayaan. Kecuali orang-orang Syiah Rafidhah yang menganggap bahwa dia satu kali saja dan sudah tidak akan berulang, ya. Namun pendapat yang kuat adalah dia datang setiap tahunnya. Dan itu Ramadan datang dengan Lailatul Qadar. Cuma masalahnya, kalau Ramadan yang mungkin pertanyakan ini apakah 29 hari nanti atau 30 hari. Itu yang dipertanyakan. Ya, kalau masalah puasanya. Tapi kalau Lailatul Qadar ini kapan waktunya? Ini yang diperselisihkan, ya, tepatnya. Dan khilafnya sangat-sangat banyak, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan sampai 49 pendapat, ya. 49 pendapat ulama dalam penentuan kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar. Ya, hampir sama banyaknya dengan penentuan kapan doa yang paling mustajab di hari Jumat, ya. 40-an juga pendapatnya, ya. Ini salah satu hadis yang menjelaskan waktunya, ya, waktunya. Para sahabat waktu itu uru ini artinya melihat ru'ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ikhwas sekalian bahwa salah satu bentuk wahyu untuk para nabi adalah lewat mimpi. Dan wahyu telah putus, yang tersisa adalah ru'ya shalihah. Jadi wahyu sudah putus, tidak lagi wahyu turun, tapi ada sisa-sisa bagian dari wahyu yang dulu ada pada Nabi, yaitu ru'yah sholih, mimpi-mimpi yang baik yang ada pada sebagian hamba-hamba Allah yang soleh. Dan itu kadang bisa menjadi satu sebagai satu penguat, walaupun bukan dalil qat'i, ya, bukan dalil qat'i, karena hanya para nabi saja yang ru'yanya, mimpinya dia anggap sebagai wahyu yang tidak mungkin keliru. Adapun yang lainnya bisa menjadi murajjihat, ya, bisa menjadi penguat, tapi bukan menjadi dalil qat'i. Di sini para sahabat dimimpikan tentang kapan Lailatul Qadar. Mimpi sebenarnya
kadang terjadi kalau kita selalu membayang-bayangkan sesuatu, ya. Ini dinamakan hadisun nafs, bunga tidur. Biasa kalau kita bilang, mudah-mudahan saya dapat itu, mudah-mudahan langsung kita mimpi, ya. Seperti mudah-mudahan saya lulus, mudah-mudahan saya gini, dapat ini, mudah-mudahan saya dapat mobil, langsung dia mimpi dapat mobil umpama, ya. Nah, itu karena dia itu terus yang dipikirkan. Ya, itu namanya bunga tidur, hadisun nafs. Namun, kawan sekalian, salah satu qarinah yang penguat, indikasi penguat bosnya dia bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak bermakna, yang tidak ada takwilnya, adalah ketika yang mimpi bukan satu atau dua orang saja. Ya, dan kita tahu salah satu asal dari pensyaratan azan adalah lewat mimpi seorang sahabat, ya, Abdullah bin Zaid, yang mimpi lalu dibenarkan akhirnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang mimpi adalah beberapa sahabat mimpi tentang kapan Lailatul Qadar. Ya, jadi mungkin awal mereka mimpi memang karena begitu rindunya akan Lailatul Qadar, begitu inginnya mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi yang menguatkan bahwa ini bukan sekadar mimpi, tapi mimpi yang memang jadi penguat akan malam tersebut adalah karena ya, banyak orang. Dan Nabi mengatakan ru'yakum qad tawata'at, ya. Jadi semuanya sepakat saling menguatkan. Dan hadis ini di antara hadis yang digunakan oleh ulama kita yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dia datang setiap tahunnya, dan kemungkinan besar di malam-malam ganjil, dan kemungkinan besar di 7 malam terakhir, dan kemungkinan paling besar di malam ke-27, ya. Walaupun sebagian mengatakan bahwa boleh jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Lailatul Qadri di tahun itu, ya, Lailatul Qadar di tahun itu. Dan ini juga dikuatkan dalam hadis, ya, Ubay bin Ka'ab yang menyebutkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada satu malam sudah mau mengabarkan kepada sahabat tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi tiba-tiba di tengah jalan beliau melihat dua sahabat yang bertengkar. Dan akhirnya dilupakan kepada beliau kapan malam Lailatul Qadar. Ya. Lalu beliau mengatakan, ya, tadi saya mau mengatakan tapi saya dilupakan. Ya, dan boleh jadi ada hikmahnya. Ya, kata ulama kita, sebenarnya yang beliau dilupakan adalah Lailatul Qadar tahun itu, ya, tahun itu. Karena Lailatul Qadar dia pendapat yang lebih kuat insyaallah, dia berpindah-pindah setiap tahunnya, dan walaupun kemungkinan paling besar adalah di malam Lailatul Qadar, di malam 27 sebagaimana pendapat jumhur ulama kita. Tapi dari mazhab Syafi'i sendiri mengatakan malam 21, ya, malam 21. Ya. Juga salah satu qaul yang dalam mazhab Syafi'i lah malam 21. Tapi di sini mengatakan 7 hari paling akhir, ya, 7 hari paling akhir. Oleh karenanya dalam beberapa riwayat nanti akan kita juga baca, jika kita sudah kalah, ya, di awal-awal 10 malam terakhir, ya, Nabi kita mengatakan fala yaghlibanna ahadukum fi sab'il bawaqi, maka jangan sampai kita kalah lagi di 7 malam yang terakhir, ya, 7 malam terakhir. Berarti mulai malam ke-23, ya, malam ke-23. Atau kalau cuma 29 malam Ramadan itu, atau cuma 29 hari, berarti dimulai di malam ke-22. Ar-ru'yakum qad tawatat fi sab'il awakhir faman kana mutaharriyan falyataharraha fi sab'il awakhir. Maka hendaknya dia bersiap-siap atau dia berjaga-jaga, jangan sampai dia luput darinya di 7 malam yang terakhir. Insyaallah hadis-hadis yang berikutnya akan melengkapi pembahasan kita tentang masalah ini, ya, dan dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.